Bribda Ismi Aisyah disebut-sebut adalah sosok polwan baret biru yang menangis di sidang kode etik Verdi Sambo, begini klarifikasinya. Polwan berhijab dengan baret biru yang menangis dalam sidang kode etik Verdi Sambo kasus pembunuhan Brigadir J menjadi sorotan publik. Polwan tersebut tampak memalingkan wajah sambil menyeka air mata ketika Sambo berjalan meninggalkan ruang sidang. Banyak yang mengira bahwa sosok polwan itu adalah Bribda Ismi Aisyah, benarkah? Bribda Ismi Aisyah disebut-sebut adalah sosok polwan baret biru yang menangis di sidang kode etik Verdi Sambo, begini klarifikasinya. Nama Bribda Ismi Aisyah mencuat pasca terekamnya sosok polwan berhijab dengan baret biru yang menangis saat menghadiri sidang kode etik Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam sidang kode etik yang digelar pada Kamis, 25 Agustus 2022, di Gedung Transnational Crime Center, TNCC, Divisi Propam Mabes Polri, sosok polwan baret biru menjadi sorotan karena menangisi Sambo. Sosok itu disebut-sebut adalah Bribda Ismi Aisyah. Menanggapi soal dirinya dikait-kaitkan dengan polwan baret biru itu, Bribda Ismi Aisyah pun memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya Ismi Aisyah 20. Aisyah mengatakan bahwa polwan berhijab dengan baret biru yang menangis dalam sidang kode etik Verdi Sambo bukanlah dirinya. Pasalnya dia sendiri bertugas bukan sebagai anggota Propam dan tidak pernah memakai seragam saat berdinas. Bribda Ismi Aisyah mengungkapkan bahwa dirinya tidak hadir dalam persidangan Sambo tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya bertugas di Polda Jabar sebagai Sekretaris Kapolda Jabar di Kesekretariatan Negara. Polwan cantik itu membuat klarifikasi melalui unggahan Instastory-nya pada akun Instagram Ismi Aisyah 20. Ini video berkaitan dengan berita polwan menangis di persidangan. 1. Saya tidak ada menghadiri persidangan tersebut. 2. Saya berdinas tidak memakai seragam. 3. Saya bukan anggota Propam. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa meluruskan berita yang beredar tentang saya, tulis Ismi Aisyah. Bribda Ismi Aisyah diketahui sebelumnya sempat mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran dan mengambil jurusan sejarah, sebelum akhirnya memutuskan berhenti kuliah dan fokus di dunia kepolisian. Dari pantauan akun Instagramnya, polwan cantik ini juga tampak menggemari olahraga dan aktivitas outdoor. Seorang polwan baret biru tertangkap kamera memperlihatkan gestur tertunduk lesu sambil mengusap air mata di pelaksanaan sidang kode etik sang tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Irjen Verdi Sambo, Kamis, 25 Agustus 2022. Adapun video polwan baret biru yang diduga tertunduk lesu, mengusap air mata karena diduga menangis itu viral di media sosial, salah satunya di TikTok. Pada video itu, tampak polwan baret biru itu langsung tertunduk lesu lalu terlihat mengusap air mata, diduga menangis, setelah mendengar bahwa Polri memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, atau pemecatan tidak hormat kepada Irjen Verdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Tampak di video yang diunggah akun Pojok Jogja itu, seorang polwan baret biru mengusap air mata saat Irjen Verdi Sambo berdiri dan hendak meninggalkan ruang sidang kode etik tersebut. Buntut video viral polwan diduga mengusap air mata karena menangis di sidang kode etik Irjen Verdi Sambo, netizen pun turut berkomentar. Menurut netizen, kemungkinan polwan baret biru itu bersedih karena rasa emosionalnya. Adapun netizen menyebut momen polwan menangis itu merupakan hal yang lumrah mengingat dia adalah anak buah Verdi Sambo. Berikut ini komentar netizen, Ebeng 25, paling bawahannya mantan anak buahnya, karena dia pernah merasakan kebaikan Pak Verdi Sambo. User 3449725107306, lebih kasihan lihat bapaknya Brigadir J datang ke wisuda anaknya Yegi udah meninggal si gue MAH. Embok Putra. Karena mungkin dia JG menghargai hal YG baik YG PNH dilakukan Pak Sambo, karena SBLM kasus ini semua JG baik saja. Komnas HAM wanti-wanti Verdi Sambo dan geng bisa saja cabut BAP di pengadilan Verdi Sambo dan 4 orang lain yakni Putri Chandrawati, Kuat M. Aruf, Bribka RR dan Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik justru mewanti-wanti karena ada kemungkinan jika Verdi Sambo dan tersangka lainnya mencabut BAP di pengadilan. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan para penyidik untuk tidak terburu-buru merasa puas diri dan siap memenangkan dakwaan dalam kasus pembunuhan Brigadir J,
Pasalnya menurut Taufan, Ferdi Sambo dan geng bisa saja menyiapkan manuver. Kecuali Baradae itu, yang lainnya masih dalam lingkaran FS. Bayangkan kalau di pengadilan besok, mereka suruh mencabut BAP-nya. Apa nggak pusing jaksanya? Ujar Ahmad Taufan Damanik dikutip dari FIFA pada Senin, 5 September 2022. Taufan kemudian membuat skenario kemungkinan yang akan dilakukan oleh Ferdi Sambo dan 3 tersangka lainnya, Putri Chandrawati, Kuat M. Aruf dan Bribka RR. Dia juga membahas soal kasus Jessica pelaku pembunuhan dengan kopi sianida. Katanya, kami waktu itu terpaksa Pak Hakim, karena itu kami buat pengakuan sekarang, kami tarik. Pusing enggak jaksanya? Itu sudah saya sampaikan ke penyidik, hati-hati, jangan berpuas diri seolah siap memenangkan dakwaan. Belum tentu, ingat kasus Jessica, katanya lagi. Dilansir dari FIFA, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kembali membeberkan sejumlah kasus yang pernah terjadi sebelumnya seperti kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1993. Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal pembunuhan Munir. Saya kasih lagi, dulu kasus Marsinah, 7 saksi itu adalah sekaligus terdakwa, saksi apa itu mahkotanya. Di pengadilan mereka saling membatalkan semua kesaksian, 7-7-nya dibebaskan hakim, ungkap Taufan. Jangan lupa Muhdi PR ya. Polikarpus dihukum, Direktur Garuda dihukum, Pramugari dihukum tapi Muhdi PR dibebaskan. Kenapa? Karena tidak ada satu alat bukti yang kuat ketika di pengadilan, sambungnya. Oleh karenanya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengingatkan kembali untuk mewaspadai manuver yang mungkin dilakukan Ferdi Sambo CS, walaupun masyarakat Indonesia tampaknya sudah yakin Sambo akan berakhir dengan hukuman yang setimpal. Memang pada akhirnya nanti. Hakim kan wakil Tuhan istilahnya ya. Tapi orang-orang kan yakin banget Sambo tuh, cuma saya bilang hati-hati karena Sambo bukan orang sembarangan, kata Taufan. ABS RK.